Nah Sobat Inspirasi semuanya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan 2 orang narasumber yang luar biasa inspirasi juga, dan kita akan gali-gali informasinya. Beliau siapa aja, Cek? Boleh dikenalkan dulu? Ya, di samping kanan saya ada Ibu Sulistiowati SPD. Beliau adalah Korkab Bojonegoro dari Jawa Timur. Dan juga di sebelah saya ada seorang yang tak kalah cantik yaitu Ibu Titi Kuswandari SPD. Beliau merupakan Korkot PKH dari Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ibu-ibu yang cantik sudah hadir membersamai kita semuanya di sini. Ya, dan ini mudah-mudahan perbincangan kita menjadi lebih hangat setelah kita meminum teh. Kalau begitu kita minum teh dulu bareng-bareng. Biar bersemangat aja. Lebih hangat dan semangat. Udah biasanya ngopi ini. Oh iya, Bu kopi. Suka kopi ya, Bu ya? Sama dong. Frekuensi. PKH mah kopi hitam kan? Iya, betul ya. Jadi kita semua sefrekuensi. Perempuan semua penyuka kopi hitam. Oke, Cek, kita pada episode kali ini di program Inspirasi dengan ibu-ibu yang cantik bertempat di Yogyakarta yang istimewa ini, kita akan berbincang seputar bagaimana istimewanya Yogyakarta, kota Jogja ya, dan juga Kabupaten Bojonegoro. Karena yakin pasti ada hal istimewa yang belum terekspos. Ya, betul. Boleh dari Ibu Sulis dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiawati dari Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk bertemu bapaknya yang cantik. Kalau kami di Bojonegoro ini kan, Bojonegoro terkenal dengan kota minyak. Kota minyak. Oh, kota minyak. Iya, kota Minyak minyak. apa? Minyak goreng. Minyak goreng ya. Penghasil minyak. Jadi masyarakat Bojonegoro ini dulu terkenalnya miskin. Alhamdulillah walaupun kemarin ini Bojonegoro masuk 5 kabupaten miskin ekstrim. Waduh. Tapi dengan pendapatan PAPBD-nya Bojonegoro ini yang 6,7 triliun ini, alhamdulillah dengan adanya berbagai masalah kemarin yang masuk miskin ekstrim ini, Kabupaten Bojonegoro ternyata langsung menggelontorkan banyak sekali program. Kayak contohnya kayak kemarin ini ada pembagian, ada rantang kasihmu ini untuk lansia. Terus ada seluruh masyarakat Bojonegoro berobatnya gratis. Terus ada lagi untuk anak yatim. Anak yatim ini dijamin sampai dia dapat bantuan sosial ini sampai SMP. Terus ada lagi 1 desa 1 sarjana. Terus banyak sekali. Terutama PKH berperan, Bu. Alhamdulillah sekali KPM PKH ini kan kebanyakan mendapatkan bantuan untuk beasiswa yang kuliah. Yang kuliah mendapatkan bantuan yaitu 1 desa 1 sarjana itu. KPM PKH ya, Bu ya? Iya, KPM PKH. Oke. Ini baru permulaan, Ce. Dari Bojonegoro Masih belum panas. masih ringan. Masih ringan. Kita tanya dulu yang sebelah. Oke, berarti begitu banyak program ya dari Bojonegoro. O-nya banyak. Bojo. Kalau 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 di Sunda itu bojo itu kan istri. Iya. Negoro itu berarti negara ya. Jadi istrinya istrinya Ibu negara. Oh, ibu negara cocok karena ini ibu korkabnya perempuan ya. Ini perempuan. saya jadi ini, Cak. Jadi kebawa panas soalnya. Jadi banyak sekali ya program-program tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Sulistiowati ini gitu ya. Ini saya menarik nih, katanya tadi ada juga atau bersinergi juga program-program tersebut dengan PKH katanya ya, Bu ya. Iya. Ya. Bisa diceritakan nggak sih, Bu, seperti apa sih peran PKH dalam hal program-program itu sendiri? Jadi gini, semua bantuan kan kembali lagi bersumber di DTKS. Jadi kami ini dimintai oleh pihak
Dinas Sosial Kabupaten untuk mengawal dan membantu program-program yang ada di pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Terutama untuk ini kami mensosialisasikan ke KPM kalau ada anak-anaknya yang lulus SMA jangan sampai putus sekolah. Dan sampai putus sekolah karena walaupun mereka miskin, maaf ya, walaupun mereka belum mampu, tidak boleh cita-citanya ini terputus. Karena Pemkab ini memberikan banyak sekali bantuan dan beasiswa. Jadi kami selalu menegaskan kepada pendamping kami untuk waktu P2K2 ini selalu ditekankan seperti itu. Karena eman banget Bojonegoro yang terkenal dengan kotanya yang kaya raya, katanya yang kaya raya itu masyarakatnya harus hanya lulusan SMA. Nah ini pemerintah ini mempush masyarakatnya agar semangat belajar, semangat sekolah setinggi-tingginya karena dibiayai oleh APBD. Ya. Ada nama khusus nggak Bu dari program kegiatan kuliah ini? Belum ada. Ya. Bisa nanti menjadi inspirasinya. Ya. Kalau di Ciamis ada ya, Cek? Ada, ya betul. Ada namanya Gerakan Ayo Kuliah. Gerakan Ayo Kuliah. Ya mungkin sama. Oh iya sama. sama. Ya. Gerakan Ayo Kuliah, tapi secara spesifiknya mungkin nggak ada apa gitu ya yang belum. Gerakan Satu Desa Satu Sarjana itu. Oke, gerakan itu berarti ya. Itu Gerakan Satu Desa Satu Sarjana. Luar biasa sekali Bojonegoro. Poin pertama. Poin pertama. Oke, dari Ibu Titi nih. Iya. Boleh Bu, ya kita bercerita lah ya, kita sharing tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, mungkin pendampingan oleh pendamping PKH ataupun programnya berjalan seperti apa nih di kota Jogja yang selalu istimewa. Tapi gitu, sebelum ke sana kayaknya terlalu panas, Je. Kita pengen tahu dulu nggak sih perjalanan ibu-ibu yang cantik ini gimana kok bisa sampai menjadi Korkab dulu gitu. Apakah dulu ya? Iya gitu. Apakah dulunya itu sama-sama pendamping atau dari APD atau bagaimana sih? Boleh bisa diceritain? Karena ini perempuan ya, jadi Mungkin spesial. dari Mbak Titi dulu. Ya, boleh dari Ibu Titi dulu ya. Saya mungkin sama kayak Bu Sulis ya, kita SPD sama ya. Iya. Jadi dulu berawal dari pendamping. Saya bergabung di BKH itu 2013. Oke. Situan saya Ibu berapa? Ibu Sulis? tahun 2007. Bapaknya. Agak master. Ibu Sulis 2007, kemudian Ibu Titi 2013. Oke, jadi pendamping ya awalnya. Berarti tahu dong ya bagaimana suka dukanya menjadi pendamping. Kalau dibilang pendamping itu banyak duganya, kayaknya bohong deh. Nyatanya badannya subur-subur tuh. Dan itu nyata terjadi sama kita guys. Jadi dari bukti ya, kalau sedih ya gitu, kalau susah itu enggak. Jadi pendamping itu menyenangkan karena kalau dilihat dari sisi terkenalnya bisa lebih terkenal dari Pak Lurah loh kita. Betul. Jadi kalau ada satu momen acara taruhlah mantenan atau sholat id kayak gitu, kita yang banyak disalamin. Bu Lurah kalah mas sama kita. Jadi saudaranya banyak. Kemudian dulu kalau saya pertemuan P2K2 itu saya nggak bilang pertemuan kelompok atau P2K2, tapi saya mau acting dulu loh kayak gitu. Jadi bahasanya seperti itu. Kemudian kalau kita lagi FDS gitu, bahasa saya mainkan kayak gitu. Jadi benar-benar happy. Jadi ada satu hal ketika kita pertemuan kelompok itu kita benar-benar menjadi seseorang yang diperhatikan. Kemudian apapun yang ada di benak KPM dari rumah itu bawaannya kalau ketemu pendampingnya saya tanyakan. Jadi benar-benar bagaimana kita itu menjadi kayak guru ya, memang guru ya. Jadi benar-benar kita itu harus tahu banyak, kemudian bisa memuaskan, bukan alat pemuas ya, memuaskan
apa yang menjadi keinginan KPM, apa yang ingin diketahui KPM ditanyakan sama kita. Jadi kadang bisa ketawa sih, waktu itu saya dapat pertanyaan yang itu notabene jauh dari permasalahan PKH. Rata-rata yang curhat ya Bu ya? Iya, Curhat, bisa tanya yang sifatnya itu benar-benar ilmu kayak gitu bisa. Makanya saya juga jadi ketawa, saya harus pintar nih kayak gitu. Jadi itu yang membuat begitu terkesannya ketika Dan Ibu bisa sampai menjadi korkap ini gimana? Tahun berapa nih? 2013 kan ya? Jadi korkap itu jadi korkap ya 2015 jadi korkap. Iya. Oke. Kalau Ibu Sulis jadi korkapnya tahun berapa? 2000 tahun kalau saya itu kan pendamping awal mula jadi PKH itu tahun 2007. Iya. Tahun 2007 saya waktu itu diklatnya masih ingat saya waktu puasa di Balai Diklat di Jogja sini. Puasa diklat dan alhamdulillah tahun 2007 itu kayak babat alas. Babat alas itu perintis awal mula. Jadi apa sih PKH, terus apa manfaatnya, semuanya kita menjelaskan mulai dari nol ya. Jadi masuknya PKH di Bojonegoro itu berarti 2007 Tahun ya? 2007. Dan Ibu generasi pertama. Iya. Generasi harapan. Saya merasa masih muda loh. Kalau apa, meskipun ini umur mah belakangan ya. Kayak berarti jadi korkap tahun 2000. Korkap ikut tes itu bulan November mungkin tahun 2017 dan pengumumannya itu tanggal 2 Desember tahun 2017. Oke. Soalnya waktu itu ulang tahun anak saya. Jadi kado ya, Kado jadi Linda. korkap gitu ya. Oke, berarti 2017 ya. SK-nya tahun 2018. Baik, luar biasa sekali. Jadi gimana nih Bu perjalanannya? Jadi Bisa sampai ke korkap. Apa yang memotivasi? Jadi waktu 10 tahun itu menjadi pendamping itu sangat menyenangkan ya. Saya menilainya gini, saya menikmati pekerjaan ini saya pakai sebagai enak jalan-jalan setiap hari itu kan bisa bertemu sama orang yang berbeda-beda, bertemu dengan karakter yang berbeda-beda juga. Walaupun banyak sekali setiap P2K2 itu ternyata banyak yang lihat dan tertarik. Loh, kok pertemuan apa toh? Kok ternyata ada permainannya, ada nyanyiannya, ada sorak-soraknya, ternyata banyak yang pengen ikut. Dan alhamdulillah waktu dulu itu banyak sekali yang ikut di luar PKH. Dan mereka banyak bertanya tentang PKH, banyak curhat masalah pribadinya, akhirnya hutang piutang gitu. Segala macam ya Bu. Ya, segala macam. Jadi Bukan jadwal konseling lah. Jadi pendamping PKH itu harus pintar memang ya. Karena semua permasalahan itu masyarakat menganggapnya itu PKH tahu semua. Tahu semua Pendamping ya, itu tahu Bu. semua. Oke, berarti itu ya istilahnya apa ya, pengalaman lah ya, pengalaman waktu jadi pendamping. Oke, kalau milih nih lebih nyaman jadi korkap atau jadi korkot atau jadi pendamping nih Bu? Kalau ininya dilihat dari apa ya? Kalau dilihat dari sisi pekerjaan bertemu banyak orangnya, lebih senang jadi pendamping. Jadi pendamping itu benar-benar bagaimana kita Tahu problematika. itu, kemudian rasa kita Empatinya bersyukurnya ya? itu beneran kerasa. Artinya KPM nih nggak punya uang, cari pinjaman susah, minta ampun kayak gitu. Kita mah alhamdulillah ya, jadi mau belum gajian pun kayak apa itu kita masih Curhat nih. jadi ada hal-hal yang sifatnya bersyukurnya itu jauh kita harus lebih ketika kita bertemu dengan lebih banyak yang tidak punya, tidak seperti kita. berarti senangnya atau lebih apa ya istilahnya lebih senang menjadi pendamping PK itu terutama banyak yang mendoakan ya. Iya, banyak yang mendoakan gitu ya untuk kita ya dan atau lebih dulu terkenal. Lebih terkenal di PKR. Nah, ya luar biasa ini.
Silahkan di ini lagi Ibu, di apa namanya? Sudah hampir habis ini. Kopinya. Walaupun kemarin ini kan lebaran ya, lebaran ini kan saya masih tetap open house buat KPM, mantan KPM saya yang dulu. Ternyata mereka masih mengingat saya. Diacarakan ya Bu ya? Diacarakan Sebagai ajang ya. silaturahmi gitu ya. Iya. Jadi obsesi ya, ngumpulin semua KPM. Cuma KPM. Untuk Kota Jogja nih, pertanyaan yang tadi belum terjawab Bu. Ya. Yang mana nih? Yang bagaimana di Kota Jogja ini tentang pendampingan kepada KPM gitu kan, dan hal-hal yang istimewa yang dilakukan terkait pemberdayaan dan sebagainya. Boleh bercerita tentang bagaimana kondisi mendampingi KPM di Kota Jogja? Ya. Kondisinya karena kota ya, jadi kondisi masyarakat di daerah perkotaan mungkin semua perkotaan hampir sama, jadi mobilitas mereka tinggi. Jadi kontrak 2 bulan 3 bulan pindah kos kayak gitu, karena harganya naik mahal kayak gitu pindah, nggak bisa bayar kayak gitu. Itu permasalahan dari KPM. Iya. Oh, ya. Nah, pendamping itu menjadi harus lebih kontak dengan KPM itu banyak, karena ketika nanti berpindah nyarinya susah enggak. Jadi itu yang salah satu boleh dibilang kalau kendala atau mungkin kondisional kayak gitu. Kemudian kondisi pandemi yang kemarin 2 tahun, karena Kota Jogja ini kan daerah wisata. Betul. Kemudian tujuan orang berwisata, kemudian kalau untuk masyarakatnya itu kalau bahasa Jawanya beboro. Beboro itu merantau. Nah, jadi tujuan orang merantau cari hidup di Kota Jogja. Kebanyakan berdagang. Ketika kondisi pandemi, wisata tidak banyak, bahkan nggak boleh ditutup kayak gitu, otomatis pendapatannya nggak ada. Ya, jadi kendala-kendala seperti itu menjadikan kita bagaimana mengolah agar bisa tetap bertahan hidup dalam kondisi seperti itu. Kemudian bagaimana tetap bisa selalu kontak dengan KPM, itu menjadi satu perjuangan buat teman-teman. Jadi perjuangan untuk mendampingi kemudian bertahan hidup di masa pandemi, karena kita wisata itu benar-benar kerasa banget kemarin. Perbedaannya ya sebelum pandemi dan juga setelah pandemi. Dan itu juga mungkin yang apa ya, lebih tertantang mungkin ya. Pendamping lebih tertantang nih, bagaimana caranya supaya ya tujuannya itu kan ke graduasi mandiri kan, jadi nggak ke sana gitu kan. Di sisi lain itu kan harapan kondisi masyarakatnya KPM-nya malah menurun ya kemarin pada saat COVID. Tapi di sisi lain juga kan harapan kita semua itu ya apa istilahnya, KPM PK ini bisa keluar dari zona ini gitu kan, supaya bisa lebih mandiri gitu ya. Nah, tantangan itu menghadapi tantangan seperti itu gimana Bu untuk bisa keluar dari zona apa yang kemarin apalagi COVID, menurunnya pendapatan KPM dan bisa bangkit menstabilkan perekonomian? Bagaimana pemberdayaan dengan upaya untuk bisa bertahan, kemudian bahkan lebih berkembang seperti itu. Nah, kita di PKH ini kan nggak bisa ya bekerja sendiri, bagaimana mensejahterakan, itu kan satu PR yang sangat-sangat berat.